Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil eksperimen saya, yaitu pencacah radioaktivitas Geiger-Müller counter. Perkenalkan, nama saya Anggida Tiatur Rahmat, 1703725. Langsung mulai saja, diawali dengan pendahuluan. Yang pertama, tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen ini yaitu menyelidiki faktor atenuasi. Selanjutnya, kita bahas mengenai sejarahnya. Jadi, awal muasalnya itu adalah dari penemuan Wilhelm Conrad Rontgen. Kemudian, Anthony Henry Becquerel ini terinspirasi dari percobaan Rontgen tersebut. Kemudian, ia meneliti percobaan persenyawaan uranium, di mana dia mengurung zat yang berpijal atau kebanyakan orang menyebutnya kristal, kalium uranium sulfat dalam plat foto dan benda hitam yang akan dia teliti dalam cahaya terang. Tetapi sebelum hal tersebut dia lakukan, dia menemukan plat foto itu sudah terpajang dan menunjukkan ada gambaran zat. Nah, kemudian dia berpikir, kenapa hal tersebut terjadi? Dan dia meneliti sehingga akhirnya bisa menyimpulkan bahwa cahaya tersebut berasal dari uranium. Nah, jadi di situ dia menyimpulkan bahwa ada sinar radioaktif yang berasal dari unsur uranium, atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai sinar Becquerel atau disebut sebagai radioaktif alam karena uranium. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rutherford. Nah, di mana dalam Rutherford ini dia menganalisis mengenai emisi radioaktif uranium. Nah, selanjutnya dia menemukan ada jenis-jenis radiasi berdasarkan daya tembusnya, yaitu ada yang kuat, yang lebih kuat, bahkan lebih kuat lagi. Kemudian dia mengambil alfabet Yunani untuk menamainya, yaitu alfa, beta, dan gamma. Nah, karena dalam Geiger-Müller digunakan hanya sinar beta, makanya akan dijelaskan mengenai sinar beta saja, di mana sinar beta itu bermuatan negatif, masanya sama dengan massa elektron, berasal dari inti, sedangkan elektron berasal dari luar inti. Satu sinar radioaktif yang keluar dari inti. Selanjutnya ada peluruhan beta. Peluruhan beta itu adalah peluruhan di mana partikel yang dipancarkan adalah partikel beta. Di sini ada dua macam, yaitu ada partikel beta positif dan ada partikel beta negatif. Jadi kalau misalnya beta negatif berarti yang diemisikannya adalah elektron, dan kalau misalnya beta positif yang diemisikannya adalah positron. Kita lihat dari reaksi saja ya. Jadi kalau misalnya dia beta plus, karena beta plus itu yang diemisikannya adalah positron, jadi di sini akan terjadi pengurangan. Awalnya 91 jadi 90. Kalau misalnya beta minus itu kebalikannya, awalnya 10 bertambah menjadi 11. Kalau misalnya, karena kan ini tuh proton sama neutron. Jadi kalau beta plus itu di mana protonnya akan bertambah. Kalau ini tuh neutronnya ya akan bertambah. Selanjutnya mengenai Geiger-Müller. Jadi nama Geiger-Müller itu adalah perpaduan antara dua nama, yaitu Hans Geiger dan Walter Müller. Jadi yang pertama mengembangkan itu adalah Hans Geiger, tetapi hanya sinar alfa saja yang bisa dideteksi. Kemudian dilanjutkan oleh Walter Müller, di mana dia adalah sebagai murid dari Hans Geiger. Nah, kurang lebih desainnya seperti ini, ada source, ada tabung detektor, dan ada counter. Nah, dalam tabung Geiger-Müller itu ada gas, di mana di sini tuh ada anoda dan katoda. Nah, dinding ini sebagai katoda dan jarum ini sebagai anoda. Nah, jadi di sini itu Geiger-Müller counter itu dia menerapkan prinsip ionisasi. Jadi kalau misalnya di sini ada yang masuk, akan terjadi menyebabkan adanya perbedaan tegangan. Nah, perbedaan tegangan ini yang akan nanti dibaca oleh counter, sehingga nanti akan menyebabkan bunyi klik. Nah, kalau misalnya bunyi klik itu maka akan berubah misalnya 1, 2, nah sampai waktu batas yang ditentukan. Nah, berdasarkan persamaan matematisnya, jadi kalau misalnya DI dx sama dengan min mu I. Jadi kalau misalnya semakin kecil ketebalan, makin besar ketebalannya, maka akan semakin kecil intensitasnya. Dioperasikan dengan persamaan matematis sehingga didapatkan ln I0 per I sama dengan mu X. I0 itu adalah intensitas awal dan I itu adalah intensitas akhir. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan variabel eksperimen. Jadi variabel bebasnya adalah tebal bahan atau X, dan variabel terikatnya adalah intensitas.
Kita langsung saja masuk ke eksperimen. Jadi dalam eksperimen ini alat dan bahannya sudah jelas. Geiger-Müller counter 1 set, ada counternya, ada tabungnya, dan ada bahannya. Bahan yang digunakan di sini adalah radioaktifnya adalah SR90 dan penghalangnya adalah aluminium. Jadi dalam eksperimen ini kita bagi menjadi dua. Ada yang menggunakan ada yang menggunakan penghalang dan ada yang tanpa menggunakan penghalang. Jadi prinsip dalam ini tuh semuanya sama dilakukannya, tetapi hanya tebal penghalang dan ada tebal penghalang dan gak ada tebal penghalang. Jadi di sini tuh ada tombol putih. Jadi kalau misalnya klik ini, dia itu akan meng-counter, mencacah. Nah, waktunya kita bisa atur. Jadi ada 1 second, 1 minute. Nah, di sini saya menggunakan 1 minute sehingga nanti intensitasnya adalah satuannya adalah cpm klik per menit. Jadi kalau misalnya tanpa penghalang, itu yang pertama lakukan adalah memasukkan tanpa ada penghalang, tanpa ada radioaktif. Selanjutnya kita masukkan sinar radioaktif saja. Kemudian selisih dari sinar radioaktif dan tanpa diapa-apain itu adalah intensitas awal. Kalau misalnya selanjutnya ke percobaan kedua, kita bedanya hanya di sini kita memasukkan adanya tebal penghalang, di mana tebal penghalang ini kita ubah-ubah atau variasikan. Jadi prinsipnya sama dan kita lakukan itu berulang-ulang pada percobaan 1, pada percobaan sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini juga saya lampirkan mengenai tabel datanya. Di sini ada tanpa penghalang, ini intensitas background, ini tanpa penghalang, tanpa radioaktif. Kalau IP itu dia dengan radioaktif saja, kalau IX itu dia radioaktif dan penghalang. Nah, kalau misalnya intensitas awal itu adalah selisih dari IB dikurangin IP dikurangin IB. Kemudian rata-ratakan didapatkan intensitas awal seperti ini. Nah, kalau misalnya intensitas akhir itu adalah selisih dari IX dikurangin IB. Nah, ini ada pengolahan datanya. Nah, jadi selisih dari IX dikurangin IB intensitas akhir. Kemudian dirata-ratakan untuk semua ketebalan sehingga didapatkanlah seperti ini. Nah, kan sesuai dengan persamaan tadi, kita harus membandingkan antara intensitas awal dan intensitas akhir. Kemudian kita lon-kan. Nah, sampai kita dapat ln I0 per I, kemudian kita plot ke grafik. Nah, kita plot jadi ln I0 per I terhadap X. Nah, karena di sini persamaan matematisnya ln I0 per I sama dengan mu X tanpa ada konstanta, berarti kita harus di interseptnya kita harus edit konstantanya dianggap 0. Nah, kemudian didapatkanlah gradiennya adalah 0,0287 plus minus 0,0016. Ini masih milimeter. Kemudian supaya SI satuan internasional kita kalikan 1000. Jadi faktor atenuasi aluminium yaitu 28,7 plus minus 1,6 meter. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menyimpulkan faktor atenuasi dan masuk ke kesimpulan. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan berdasarkan persamaan matematis ln I0 per I sama dengan min mu X. Jadi berdasarkan persamaan tersebut yang mempengaruhi faktor atenuasi yaitu intensitas dan tebal bahan. Dan faktor atenuasi aluminium pada eksperimen ini sebesar 28,7 plus minus 0,16 per meter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home.